Babu sholatil aidain. Nah, ini lagi bicara tentang masalah sholat dua hari raya. Ya, bicara tentang sholat, ya, sholat dua hari raya, yakni hari raya puasa dan hari raya haji. Wahia sunnatun muakkadatun. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hukumnya, ya, sunat muakkad, sunat yang dikuatkan, ya, sunat yang dikuatkan. Wa waqtuha baina tulu'i syamsi wa zawaliha, ay az-zamanil ladzi baina dzalik, wa yakfi tulu'u juz'in minasyamsi, lakin yusannu ta'khiruha harta tartafi asyamsu karumhin lil ittiba walil khuruji min khilafi man qala la yadkhulu waqtuha illa bil irtifai. Waktu sholat hari raya itu, baik hari raya puasa atau hari raya haji, itu antara terbit matahari dan gelincir matahari. Artinya di antara itu, antara terbit matahari dan gelincir matahari, itu waktunya cukup. Nah, ya, mencukupi dengan terbit sebagian daripada matahari, terbit sudah masuk waktunya. Tetapi disunatkan melambatkan sholat id itu hingga naik matahari sekedar sepertumbakan. Itu mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau waktunya bila terbit matahari itu sudah masuk, cuman sunat dilambatkan. Nah, sunat dilambatkan sedikit, diakhirkan sehingga naik matahari itu sekedar sepertumbakan, ya. Yang kedua alasannya karena keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan ulama itu tidak masuk waktu sholat itu kecuali dengan naik matahari itu, ya. Nah, itu wa yusannu ayu ajilal hudura fil adha liyattasi'a waqtal tahiyati wa yuakhiruhu qalilan fil fitri liyattasi'a waqta sadaqatil fitri qabla shalah. Disunatkan bahwa menyegerakan hadir untuk sholat id, tetapi sunat disegerakan itu adalah hari raya Idul Adha, hari raya kurban itu sunat cepat supaya ya memperluas orang mengerjakan kurban. Kalau hari raya Idul Fitri sunat dilambatkan sedikit, alasannya supaya memberikan keluasan orang mengeluarkan zakat fitrah pada waktu yang afdal, yaitu sebelum sholat, ya. Nah, sebelum sholat. Nah, jadi kalau Idul Adha itu suruh cepat karena orang mau cepat-cepat kurban. Nah, itu tuh. Kalau Idul Fitri itu disunatkan lambat karena memberikan kesempatan orang mengeluarkan zakat fitrah, ya, lambat sedikit lah. Bagusnya dibedakan, ya, dibedakan Idul Fitri, Idul Adha itu pelaksanaannya, ya, supaya kita ngingat-ngingat hukum lah dulu, ya, ngingat-ngingat hukumnya dulu. Kalau Idul Fitri mungkin jam 8, Idul Adha mungkin setengah 8, ya. Kalau Idul Fitri setengah 8, Idul Adha jam 7, itu supaya ingat kita hukumnya ini, ya. Nah, ya, kalau di tempat kami itu masih dilakukan tuh, kalau Idul Fitri itu agak lambat, Idul Adha dipercepat. Nah, ya, sebenarnya tidak juga lah terlalu cepat, ya, enggak, cuman mengingatkan hukumnya seperti itu. Ya, alasannya apa? Idul Adha cepat karena orang mau ngerjakan ibadah kurban. Idul Fitri dilambatkan supaya memberikan keluasan orang mengeluarkan zakat fitrah, walaupun jarang mungkin orang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat id. Itulah supaya ingat kita hukumnya itu. Jadi dipraktikkan ingat hukumnya, ya.
Muhimmatun, ini catatan penting, masyru'iyatul ukli yauma idil fitri qabla shalah. Nah, disyariatkan, ya disyariatkan makan nah pada hari raya Idul Fitri sebelum sembahyang. Nah, jadi kalau Idul Fitri itu sebelum sembahyang itu disyariatkan makan dulu, makan dulu ya, makan dulu ya. Nah, makan dulu sebelum sholat. Nah, li'anna sunnata ayyatasaddaqa fi Idul Fitri qabla shalah fastuhibba lahul aqlu liyusyarikal masakina fi dzalik. Nah, karena bahwasanya sunnah bahwa bersedekah pada Idul Fitri sebelum sholat, maka disunatkan baginya makan itu sebelum sholat supaya menyamai orang-orang miskin yang diberikan sedekah. Jadi orang miskin itu berikan sedekah itu kan tadi kan zakat, tadi kan sebelum sholat Id, jadi nyamai dia. Jadi kalau mau bersedekah pun juga bagus sebelum sholat itu. Jadi kita makan juga sebelum sholat Id itu sunatnya tuh. Ya, sunatnya. Kemudian wa masru'iyatul akli yauma idin nahri ba'da shalah li'anna sadaqata yauman nahri innama hiya ba'da shalah minal udhiyah fastuhibba muwafaqatuhum wal yatamayyazal yaumani amma qablahuma izma qabla yaumi idil fitri yuhramu fihil aklu bi khilafi ma qabla yaumin nahri. Ya, kalau Idul Adha hari raya haji itu disyariatkan makan tuh ya sesudah sholat. Nah, ini diingatkan juga nih, bagus ya. Jadi kalau mau selamatan Idul Fitri, selamatannya sebelum sholat Id, habis sholat subuh selamatan ya. Kalau Idul Adha itu mau selamatan bagusnya setelah sholat Id. Kalau Idul Adha disuruh apa? Disuruh puasa dulu sebelum sholat Id. Nah, kalau Idul Fitri, nah disuruh berbuka, jangan tidak makan dulu sebelum sholat Id. Jadi kalau Idul Fitri sunat makan dulu sebelum sholat Id ya. Sunat. Kalau Idul Adha itu setelah sholat Id. Nah ya, kenapa? Karena bersedekah pada hari nahar, pada hari kurban itu, hari kurban itu adalah sedekah setelah sholat daripada kurban, maka disunatkan menyamai itu. Nah, alasan kedua supaya dua hari ini dua hari ini bisa membedakan daripada hari yang sebelumnya. Kalau hari raya Idul Fitri disunatkan makan kita sebelum sholat Id. Kenapa? Karena hari sebelumnya kita tidak boleh makan, supaya membedakan tuh. Kalau Idul Adha jangan makan karena hari sebelumnya kita tidak dilarang makan. Wa dzalika li khabari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalliya. Yang demikian itu karena ada hadis bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar beliau pada hari Idul Fitri untuk sholat hingga beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari raya kurban hingga beliau sholat. Nah, Nabi kita kalau Idul Fitri beliau sebelum sholat beliau makan, kalau Idul Adha sesudah sholat beliau baru makan. Nah, makanya tadi disyariatkan kita, disunnahkan sebelum sholat Idul Fitri makan, kalau Idul Adha makannya sesudah sesudah sholat ya. Wa yusannu qada'uha in fatat li'annahu yusannu qada'un naflil muakkati in kharaja waqtuhu. Andai kata sholat Idul Fitri ini ketinggalan ya, waktunya tadi kan mulai terbit matahari, sunat dilambatkan sampai tenggelam, sampai gelincir matahari pada tanggal 1 itu kalau Idul Fitri 1 Syawal, kalau Idul Adha 10 Zulhijjah, sampai
sampai habis dah waktunya tidak dilaksanakan, sunat rupanya diqadha juga. Sunat diqadha salat ini ya, karena sembahyang, karena bahwasanya disunatkan mengqadha sembahyang sunat yang punya waktu itu. Jadi setiap sholat sunat yang ada waktunya itu kalau ketinggalan sunat diqadha, bukan sembahyang hari raya aja, sembahyang apa aja kalau dia ada waktunya sunat diqadha. Kayak sholat tarawih sama tuh ya, kalau ketinggalan sunat diqadha dia. Jadi kalau sholat sunat yang punya waktu itu ketinggalan sunat diqadha, termasuklah sholat id ini, Idul Fitri atau Idul Adha sunat ya. Nah, tuh kalau tahu ya, mana tahu ada apakah alasannya ya. Wa yukabbiru nadban fi ulai rak'atail aidain. Nah, bertakbir ya sunat pada rakaat yang pertama daripada 2 rakaat sembahyang hari raya itu. Nah, sekalipun sembahyang walau maqdiyatan, sekalipun sembahyang yang diqadha. Nah, bertakbir ba'da iftitahin, setelah membaca doa iftitah. Takbirnya sab'an 7 kali, wa fisaniyah khamsan. Nah, pada rakaat kedua 5, tapi membacanya itu qabla ta'awuzin fihima, sebelum membaca a'udzubillah pada keduanya. Jadi sholat hari raya itu 2 rakaat jumlahnya. Rakaat pertama sebelum membaca a'udzubillah, nah setelah membaca doa iftitah ya, usalli sunata idul fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, umpamanya aku sembahyang sunat idul fitri 2 rakaat ngikut imam karena Allah ta'ala atau imaman lillahi ta'ala, baca dulu doa iftitah dulu baru takbir. Takbirnya berapa kali? 7 kali rakaat pertama, rakaat kedua 5 ya. Membacanya sebelum membaca a'udzubillah dan sebelum membaca Fatihah ya. Kalau sudah terbaca Fatihah jangan lagi takbir, dah teruskan aja ya, teruskan aja. Nah, kenapa? Karena luput dah pahalanya dengan membaca yang wajib itu. Nah, ya. Tapi kalau baliklah orang umpamanya dah baca Fatihah balik lagi takbir, dah ya. Nah, sedangkan anjurannya jangan lagi. Tapi bagaimana hukum sholatnya? Sah lah sembahyangnya, tidak batal dah. Cuman dia tidak disunatkan lagi balik kalau sudah terbaca Fatihah. Makmum juga jangan ribut-ribut di belakang. Allahu Akbar, jangan kalau imam sudah membaca Fatihah, ada apa-apa. Itu hukumnya juga sunat hayat aja itu. Sunat hayat ya. Rafi'an yadaihi ma'a kulli takbiratin malam yasra' fi qiraatin ya. Nah, bertakbirnya tuh ngangkat tangan. Nah, sama kayak kita sembahyang, angkat tangan keduanya serta tiap-tiap takbir 7 kali takbir 7 kali ngangkat tangan. Nah, ya. Selama-lama tadi tidak membaca Fatihah. Wala yutadaraku fisaniyah intarakahu fil ula, andai kata orang tertinggal takbir di rakaat pertama, tidak perlu di rakaat kedua ditambali 7 tambah 5 12 jadinya tidak perlu. Kalau tertinggal rakaat pertama itu takbir, apakah ditambali pada rakaat kedua? Oh, tidak ya. Wa fi lailatihima min ghurubis syamsi ila ayyuhrimal imamu. Kemudian takbir itu pula disunatkan pada malam 2 hari raya itu. Pada malam 2 hari raya itu sunat pula takbir. Malam 1 Syawal, malam 10 Zulhijjah sunat takbir. Kapan mulai takbirnya tuh? Nah, dari tenggelam matahari sampai takbiratul ihram imam ma'araf isautin, serta diangkat suaranya. Jadi tadi takbir waktu sembahyang sunat takbir ya. Kemudian takbir lagi sunat ya. Kapan? Pada malam hari raya itu. Pada malam hari raya mulai tenggelam matahari ya, sampai besok ya, sampai besok imam sholat id. Kalau imam sudah Allahu Akbar nuturkan huruf ra tuh, habis waktu takbir itu, baik hari raya puasa atau hari raya haji ya.
Wa amma man shalla munfaridan fal ibratu fi haqqihi bi ihramihi. Kalau orang ini sembahyang sendirian tidak berjamaah ngapa? Kapan tuh waktu habisnya? Tadi kan waktu habisnya sampai imam takbiratul ihram. Kalau orang yang sembahyang tidak jamaah kapan habisnya? Habisnya menurut takbiratul ihram dia tuh kalau dia sembahyang ya. Nah, fa ilam yusalli aslan pakila yastamiru fi haqi ila zawal. Kalau orang tidak sembahyang sama sekali tidak sembahyang hari raya, takbirnya kapan habisnya ya. Nah itu maka dikatakan berkekalan takbirnya itu pada hak orang yang tidak sembahyang sama sekali itu sampai kapan? Sampai gelincir matahari. Wa hadza takbir yusamma mursalan wa mutlaqan izla yutaqayyadu bi salatin wala nahwiha wa ma dzukira li ghairil hajj amma huwa fala yukabbiru hadza takbir li anna talbiyata syi'aruhu. Takbir ini dinamakan namanya takbirnya takbir mursal dan takbir mutlak karena dia tidak terikat dengan sembahyang dan lainnya dan seumpamanya sholat tidak terikat, maka dikatakan dia mutlak. Nah, wa yusannu ayyakuna dzalika takbir fit tariq wal manazil wal masajid wal aswaq wa ghairiha masyan wa rakiban wa qaibdan wa muttajian fi jamil ahwal illa fi nahwi baitil khala. Takbir ini disunatkan, takbir yang mulai malam tadi, mulai malam mulai tenggelam matahari itu. Nah, di mana tuh takbir tuh disunatkan itu? Nah, ya, takbir yang mursal mutlak tadi yang tidak pakai waktu itu disunatkan. Nah, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di masjid-masjid, di pasar-pasar dan yang lainnya. Waktu berjalan, pakai kendaraan, ya, duduk, berbaring, pada sekalian keadaan kecuali di dalam WC aja. Ya, takbir yang tenggelam matahari tadi itu sampai besok ya tatkala sholat id imam takbiratul ihram. Lain daripada itu berarti tidak ya. Kalau dalam WC tadi tidak ya. Nah itu namanya takbir mursal dan takbir mutlak namanya. Dia tidak terikat dengan waktu. Tapi selain daripada orang berhaji juga. Kalau orang berhaji pas tanggal 10 Zulhijjah itu di sana malam itu takbir ya? Tidak takbir ya, karena syiar orang haji itu baca talbiyah. Tadi kan bila tenggelam matahari baca takbir, tapi lain daripada orang haji. Kalau orang haji dia baca talbiyah tetap disunatkan. Nanti dia setelah melontar Jumratul Aqabah baru takbir. Kalau sebelum itu baca talbiyah dia. Ya. Wa aqiba kulli sholatin, dan takbir itu dibaca pula mengiringi sholat. Nah, mengiringi sholat ya, mengiringi sholat. Nah ya, jadi takbir tadi pertama waktu sembahyang, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali, yang kedua takbir itu mulai tenggelam matahari sampai besok sholat id. Apabila takbiratul ihram habis itu namanya takbir namanya mursal atau takbir mutlak yang di jalan-jalan itu. Kalau sudah orang sholat, habis sholat itu jangan lagi takbir itu jalan-jalan, tidak sunat lagi. Kemudian takbir itu disunatkan pula mengiringi setiap sholat ya. Wa yusannu ayyukabbira aidan akiba kulli sholatin ay fardan kanat au naf'an adaan au qadaan. Wa hadza takbir yusamma muqayyadan wa huwa khasun bi'idil adha min arafata ila akhiri ayyamit tasyrik. Jadi yang setiap sembahyang ini selesai sembahyang ini baca takbir, ini selesai sembahyang baik sembahyang wajib atau sembahyang sunat hingga sholat jenazah. Takbir ini dinamakan muqayyad namanya. Ini tertentu hanya Idul Adha saja. Jadi Idul Adha aja yang habis sholat itu kapan mulainya? Mulai subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti asar hari
Cuman yang habis sholat nih hanya Idul Adha. Kalau Idul Fitri tidak ada muqayyad. Kalau Idul Fitri nanti itu apa namanya akhir Ramadan tuh sembahyang maghrib, habis sembahyang tuh jangan takbir, ya itu namanya takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad Idul Fitri tidak ada. Biasalah nanti takbirnya habiskan wirid dulu semuanya, baru mau takbir ramah-ramah. Itu muqayyad yang mutlak tidak bawa. Yang muqayyad yang mutlak tadi. Kalau muqayyad itu Idul Fitri, Idul Adha cuma yang ada. Kalau Idul Fitri tidak ada, habis sembahyang tuh. Ya ini masih ada lagi, nah, habis sembahyang Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya pula tuh mimpin. Makanya kita perlu ngaji. Ya. Yang habis sholat itu hanya Idul Adha. Itu pun kalau Idul Adha mulai sehari sebelum hari raya haji dah, tanggal 9 subuhnya dah mulai. Kalau Idul Fitri itu habis sholat tidak ada muqayyad. Jadi artinya macam mana tuh? Yang waktu tenggelam matahari itu tadi itu bukan setelah sholat, bukan. Nah, bukan setelah sholat. Kalau setelah sholat itu namanya muqayyad namanya. Habiskan dulu wirid malam hari raya nanti itu. Jangan begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allah. Jangan itu kalau Idul Fitri. Yang ada gitu Idul Adha. Habiskan dulu. Isya begitu juga. Ini Isya ya juga, subuh ya juga. Tidak ada kalau Idul Fitri, tidak ada yang habis sembahyang, tidak ada. Habiskan semuanya dulu. Yang muqayyad itu yang habis sholat tuh hanya Idul Adha saja. Kalau Idul Adha 5 hari, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 asar terakhir. Nah itu kalau Idul Adha. Sehari sebelum Lebaran tuh kalau Idul Adha. Ya, nah, setiap sholat habis tuh. Bahkan habis sholat jenazah sunat itu takbir. Kalau pas sembahyang jenazah ya masih di dalam 5 hari itu. Mulai tanggal 9 tuh sampai tanggal 13 Zulhijjah ada orang meninggal umpamanya sunat setelah sholat jenazah tuh takbir dulu. Kalau pas hari Jumat dia lain lagi. Kalau Jumat baca yang 7 itu dulu baru baca takbir. Kalau pas kena hari Jumat yang 5 hari tadi, nah tuh kalau Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri tidak ada, yang habis sholat tidak ada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri habis sembahyang tuh biasalah ya baca wirid kayak biasa. Takbirnya kapan tuh? Nah takbirnya nanti selesai sembahyang, selesai wirid semuanya. Jangan habis salam langsung takbir, jangan ya. Saya dulu biasa dengar itu masih di rumah orang tua, kalau sudah berbuka puasa sembahyangan orang kedengaran sama ayah orang takbir imamnya, kesian kata beliau. Itulah coba belajar katanya. Nah, kan itu maka kebanyakan tuh ya habis sembahyang langsung takbir hari raya puasa itu beliau kesiannya kata beliau orang tuh takbir langsung sholat. Kalau Idul Fitri tidak ada. Kalau Idul Fitri tidak ada. Idul Fitri itu cuman yang mutlak aja yang ada tuh ya. Habiskan dulu semua, bukan habis sholat tuh langsung, bukan. Yang habis sholat langsung tuh muqayyad, itu khusus hanya Idul Adha saja. Wallahu a'lam bishawab.